Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas usul ad-da'wah salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah. Dan sekarang kita sampai kepada poin kelima. Di antara prinsip dasar dakwah salafiyah, al-ihtimam bisunnatin nabawiyah, yaitu memberikan perhatian penuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dalam mengamalkan dan berdakwah. Al-ihtimam bisunnatin nabawiyah, memberikan perhatian penuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam beramal dan berdakwah. Karena keistimewaan kaum salaf, kuatnya mereka di dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis juga memotivasi umatnya untuk mengikuti petunjuk beliau. Dan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam sebaik-baik petunjuk, ya, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkataan yang paling terbaik adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diberi keistimewaan oleh Allah dua hal. Yang pertama, kesempurnaan agama Islam. Islam disempurnakan menjadi sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syariat yang paling terbaik adalah syariat yang Allah utus dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang paling terbaik adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Petunjuk yang paling terbaik adalah petunjuk yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam yang paling sempurna, ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan para rasul agamanya Islam. Namun Islam yang ada di umat ini yang diutus dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi jauh lebih sempurna dibandingkan Islam yang sebelumnya. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti satu bangunan yang sangat megah dan bagus. Setiap orang yang masuk ke bangunan tersebut, ya, kagum dengan keindahan bangunan tadi. Kata Nabi SAW, illa maudhi'a labinah, kecuali ada satu lubang yang masih kosong.
Maka orang-orang berkata, kenapa lubang ini kosong? Kenapa lubang ini kosong? Maka kata Nabi SAW, ana maudhi'u labinatin. Maka aku adalah yang akan mengisi kekosongan tersebut. Hadis yang agung ini menjelaskan kalau syariat-syariat yang sebelumnya itu ada kekurangan dan disempurnakan syariat tersebut di zaman Nabi SAW. Makanya ini umat yang paling utama dan syariatnya yang paling sempurna. Maka keistimewaan umat ini yang pertama, disempurnakannya Islam oleh Allah Azza wa Jalla. Aqidatan, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah, baik dari sisi akhlak, baik dari sisi muamalah. Dan juga di antara keistimewaan umat ini ya ikhwah, kalau umat ini dia beramal sedikit tapi mendapatkan ganjaran yang lebih besar dibandingkan umat-umat sebelumnya. Ya, maka dia mengamalkan amalan yang kecil tapi mendapatkan ganjaran yang besar. Sedangkan umat-umat yang terdahulu dia mengamalkan amalan yang besar mendapatkan pahala yang sedikit. Sedangkan kita mengamalkan sedikit mendapatkan ganjaran yang besar seperti mereka beramal yang banyak. Ya. Ini menunjukkan sempurnanya syariat Nabi Muhammad SAW dan juga sunnahnya. Kemudian yang kedua, diutusnya Nabi SAW. Keistimewaan umat ini diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang paling merugi, nasallallahu alafiyah, adalah orang yang hidup di zaman Nabi dan termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia bodoh akan Islam dan tidak mengamalkan Islam. Dia tidak tahu akan besarnya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bodoh akan sunnah Nabi SAW, enggan untuk mengamalkannya, dan dia tidak mengambil petunjuk Rasul SAW. Ya, sedangkan di hadapan dia banyak pahala, banyak kebaikan, banyak sebab hidayah, keamanan, dan jalan menuju surga, namun karena dia bodoh tidak memanfaatkan hal tersebut, dia menyia-nyiakannya dan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya, makanya di antara prinsip dasar dakwah salafiyah selalu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu sebab hidayah, sebab keamanan, sebab meraih ridha Allah Azza wa Jal, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab mendapatkan ganjaran dan pahala yang sangat besar. Allah taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, ya, menyuruh untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebab hidayah. Kata Allah Azza wa Jal, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian taat kepadanya, maksudnya kepada siapa? Nah, kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu, kalau kalian taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Dalam surat Al-A'raf ayat 158 Allah juga berfirman, wattabi'u la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah Muhammad alaihi salatu wassalam, semoga kalian semua mendapatkan petunjuk. Dua ayat ini, surat An-Nur ayat 54 dan surat Al-A'raf ayat 158, menunjukkan kalau mengikuti sunnah sebab mendapatkan hidayah. Begitu juga sebaliknya, meninggalkan sunnah berbuat bid'ah sebab mendapatkan kesesatan. Ya. Makanya bid'ah selalu dikaitkan dengan kesesatan, sedangkan sunnah dikaitkan dengan hidayah. Kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah merupakan kesesatan, dan semua kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21 ini ayat yang kata para ulama asal kabir fit ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 21
Ayat ini kata para ulama adalah ayat yang paling dasar perintah untuk menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan. Jadi kalau ada pertanyaan mana ayat yang memerintahkan kita untuk mengambil suri tauladan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah terdapat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Terdapat pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah, suri tauladan yang baik. Maka ini perintah untuk ta'assi, ya, mengikuti keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang berharap kepada Allah dan berharap hari akhir, wa zakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah azza wajalla. Maka kehidupan Nabi ya ikhwah merupakan kehidupan keteladanan. Seseorang apabila mempelajari siratul Rasul, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengambil keteladanan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, berbuat, beribadah, bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bermuamalah kepada keluarganya, pada musuh-musuhnya, dan seterusnya. Ya. Kata Syekh Abdul Salam, wa hadhil uswah innama salakaha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullaha wal yawmal akhir. Keteladanan ini diraih dan diikuti bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan hari akhirat. Artinya kalau orang punya iman kepada Allah yang benar dan iman kepada kehidupan akhirat yang benar, pasti dia akan mengambil suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia tidak punya iman, dia tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Fa inna ma ma'ahu minal iman, sesungguhnya apabila terdapat di dalam hatinya keimanan, rasa takut kepada Allah, berharap pahala dari Allah azza wajalla, takut dari azabnya, akan memotivasi dia untuk mengikuti keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuman yang harus digarisbawahi ya ikhwah, mengikuti Nabi SAW itu dengan mengerjakan sunnah. Maka bukan iddia, bukan pengakuan-pengakuan semata, dan juga bukan lisan mengakui cinta Rasul SAW, namun praktek kehidupan sehari-hari jauh dari keteladanan Nabi SAW. Ya, makanya ketika Allah Taala berfirman di dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha tabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah azza wajal, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hadhil ayat imtihan minallah, ayat ini merupakan ujian dari Allah azza wajal. Allah menguji orang-orang yang mengakui dirinya mencintai Allah azza wajalla dengan mengikuti petunjuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia memang tulus dan benar dalam mencintai Allah, maka dia harus mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka ini imtihan, ujian dari Allah. Kalau memang seseorang itu benar dia mencintai Allah, buktinya pasti dia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syaraful mu'min, keutamaan seorang mukmin, kedudukannya yang besar itu ditimbang dari sejauh mana dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Semakin dia ittiba, maka semakin mulia dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah azza wajalla. Dan semakin dia jauh dari petunjuk Nabi, bahkan berbuat bid'ah,
maka semakin kurang kedudukannya di sisi Allah dan semakin hina. Oleh karena itu kaum salaf dahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in rahmatullah alaihim jami'an, ketika ingin mengambil ilmu dari seseorang, timbangannya apakah orang tersebut mengikuti sunnah atau tidak. Ya, disebutkan oleh Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah kibaru tabi'in. Tabi'in yang senior. Dia berkata, barometer seseorang mengambil ilmu dari seorang ustaz. Kata beliau, kanu idza atau ar-rajul liya'khudhu anhu al-ilm nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hayatihi thumma ya'khudhuna an. Dahulu kaum salaf kalau datang kepada seseorang untuk mengambil ilmu darinya, nadharu ila salatihi. Mereka melihat dari salatnya. Wa ila sunnatihi, kemudian melihat dari sunnahnya. Wa ila hayatihi, kemudian lihat dari kepribadiannya. Tsumma ya'khudhuna an. Kemudian baru mereka mengambil ilmunya. Jadi barometer orang-orang besar pada zaman dahulu dilihat dari salat dan dilihat sejauh mana dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian salah seorang ulama juga berkata, inna min alamatil muhib lillah mutaba'atu habibihi bi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Kata salah seorang ulama, di antara tanda seseorang mencintai Allah Azza wa Jal yaitu mengikuti kekasihnya, baik dalam perkataan, perbuatan, perintah dan juga sunnah-sunnahnya. Ya, jadi mengikuti Nabi SAW tanda seseorang mencintai Allah Azza wa Jal. Jadi dalilnya kita sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Lihat, fattabi'uni ittiba'. Ikutilah aku yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Al-Hasan Al-Basri, ja'alallahu alamata hubbihi iyyahum ittiba'u sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan tanda cintanya kepada manusia dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini perintah yang agung dari Allah Azza wa Jal untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu para ulama banyak mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan hal ini. Bagaimana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang paling bagus sudah diterjemahkan yaitu berjudul Syama'il Muhammadiyah. Ya, dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi. Syama'il Muhammadiyah. Kitab tersebut menjelaskan bagaimana perawakan Nabi, kebiasaan Nabi, tidur Nabi, makan Nabi, sholat Nabi, bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarganya, jual beli dan seterusnya. Ya, disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dan dibahas atau disyarah oleh banyak ulama kitab tersebut. Dan juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengarang satu kitab judulnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Itu kitab besar ya, 3 jilid, membahas tentang sirah Nabi SAW secara detail. Bagaimana kehidupan Nabi dengan fawaid yang sangat banyak sekali. Dan juga disebutkan di dalam hadis tentang anjuran mengikuti sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajidh.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku tinggalkan kalian alal bayda. Aku tinggalkan kalian dalam satu hal yang sangat jelas, putih, bening, jelas. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Maksudnya semua yang dijelaskan oleh Nabi SAW gamblang, tidak ada kerancuan. Tidaklah seseorang mempelajari satu ayat maupun satu hadis, melainkan dia akan menemukan solusi dari semua permasalahannya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang berpaling darinya setelah kematianku kecuali dia pasti binasa. Artinya kalau semua yang dijelaskan oleh Nabi SAW sangat gamblang, maka tidak ada yang berpaling dari hal yang jelas kecuali pasti binasa. Ini ancaman keluar dari sunnah Nabi SAW. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian, yakni setelah wafat Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya, baik khilaf dalam akidah, dalam manhaj, khilaf dalam ibadah, ya khilaf dalam pendapat dan yang lainnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati. Agar kalian semua berpegang teguh dengan sunnahku. Maka berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu solusi semua khilaf. Apabila seseorang ingin selamat dari khilaf, dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dia pegang erat-erat hingga kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, agar kalian semua berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Ya. Maka mempelajari sunnah dan berpegang teguh terhadap sunnah, hidup di atasnya, mengamalkannya, itu solusi dari khilaf, dari semua perselisihan. Di sini juga menunjukkan kalau seseorang menyimpang pada saat terjadi khilaf karena dia meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dulu para ulama banyak mengatakan, ya, kalau memegang sunnah keselamatan, berpegang teguh kepada sunnah itu merupakan keselamatan. Kata Urwah ibn Zubair, anaknya Zubair ibn Awam, as-sunan fa inna sunana qiwamuddin. Ya, as-sunan fa inna sunana qiwamuddin. Sunnah sesungguhnya sunnah Rasul adalah tiangnya agama. Ya, dia tiangnya dan asasnya agama. Dan sunnah itu bukan, kalau dikatakan sunnah, maksud dari sunnah itu bukan perkara-perkara sunnah seperti sholat sunnah, amalan-amalan sunnah dari zikir dan yang lainnya. Maksudnya sunnah adalah semua hal yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu kaum salaf ketika mengatakan sunnah, maksudnya adalah semua yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun istilah sunnah yang dikhususkan hanya untuk amalan sunnah itu datang setelahnya. Fuqaha ahli fikih menyederhanakan sunnah dimaksud dengan amalan-amalan sunnah itu datang setelah dari zaman sahabat. Makanya di zaman sahabat apabila disebutkan sunnah maksudnya adalah semua hal yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik dari akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Maka maksud Urwah ibn Zubair as-sunan fa inna sunana qiwamuddin. Sunnah sesungguhnya sunnah pondasi agama, maksudnya semua hal yang dikerjakan dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-i'tisam bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah keselamatan. Ya, berpegang teguh kepada sunnah merupakan keselamatan, najatun. Sampai kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnah safinatu Nuh. Sunnah merupakan bahterahnya Nabi Nuh alaihi salam.
faman raqiba fiha naja wa man lam yarkab ghariq. Yang menaiki bahtera tersebut selamat, namun yang tidak menaiki bahtera tadi dia akan tenggelam. Ya, Imam Az-Zuhri mengatakan al-i'tisam bis sunnati najatun. Berpegang teguh kepada sunnah merupakan keselamatan. Dan terakhir, Syekh Abdul Salam rahimahullah menjelaskan beberapa fawaid dari memegang sunnah Nabi SAW. Apa yang didapatkan oleh seseorang apabila dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Yang pertama, dia sampai kepada derajat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin kuat seseorang mengamalkan sunnah Rasul SAW, maka semakin dicintai oleh Allah. Maka mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, sampai akan menyampaikan seseorang kepada derajat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis, dan terkenal hadis ini tentang hadis wali. Bahkan kata para ulama, asal yang paling dasar menjelaskan tentang wali Allah, sifat-sifatnya, kiat-kiatnya, dan apa buahnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Ya, kata para ulama, wali Allah dibagi menjadi dua kedudukan. Yang pertama, dia mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Apabila dia hanya mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram, dia menjadi wali. Ya, menjadi wali. Banyak dalilnya tentang hal ini. Salah satunya ada salah seorang lelaki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram, adkhul jannah?" Qala na'am. Ada satu orang lelaki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu idza shallaitul maktubat, kalau aku salat 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan aku puasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Maka mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram, dia menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Namun yang lebih tinggi derajatnya apabila seseorang mengamalkan yang wajib ditambah dengan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Maka derajat ini lebih tinggi dibandingkan derajat orang yang mencukupkan dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya, Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Ada 3 bagian manusia. Yang pertama, zalim li nafsihi. Dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang wajib dan mengamalkan yang haram. Yang kedua, muqtasid, di tengah-tengah atau sederhana. Siapa mereka? Yang mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebajikan. Orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebajikan itu adalah yang mengamalkan wajib ditambah yang sunnah, meninggalkan yang haram, bahkan juga yang makruh. Oleh karena itu, ya ikhwah, seseorang di dalam hidup, dia melatih dirinya untuk sampai kepada derajat tertinggi dari kekasih Allah sebelum dia wafat. Yang pertama, dia menjaga semua yang wajib. Karena yang wajib apabila ditinggalkan, hukumnya apa? Haram, berdosa. Maka dia jaga sholat 5 waktu, dia jaga puasa di bulan Ramadan, dia jaga zakat apabila dia memiliki harta, dia tunaikan haji kalau dia mampu, ya, dan seterusnya. Dia birrul walidain, taat kepada kedua orang tuanya, dan yang lain-lain. Kemudian dia tinggalkan semua yang haram. Ya, dia tinggalkan semua yang haram. Dia tinggalkan khamar,
dia tinggalkan semua hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun bukan hanya dicukupkan di situ. Dia sempurnakan lagi yang wajib ini. Dia perbaiki sholatnya, ya mungkin dia tambah semangat lagi, upayakan dia sholat di shaf awal, kemudian dia tambah kekhusyuannya di dalam sholat, ya, dan dia jauhkan yang haram sejauh-jauhnya, ditambah dia menjauhkan yang syubhat yang belum jelas hukumnya bagi dirinya apakah itu halal atau haram. Setelah itu dia tambah lagi, dia perbaiki hidupnya dengan menambah sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia tambah sholat-sholat sunnah. Kalau dia sudah mengeluarkan zakat, dia tambah sedekah. Kalau dia udah biasa puasa yang wajib, dia tambah puasa yang sunnah, terus seperti itu. Ya, maka tidak ada satu hari melainkan dia menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu alamatul khair, tanda kebaikan. Sampai lihat di sini kata Allah dalam haditsul qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Maka ini anjuran untuk terus taqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan dan memperbaikinya tiap hari. Nanti puncaknya apa? Hatta uhibbah, sampai aku mencintai dia. Dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia dapatkan kalau dia dicintai oleh Allah? Maka kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya ketika dia melangkah. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya ketika dia menggerakkan. Maksudnya apa? Maksudnya ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah dan taufik dijaga dari Allah dari semua hal. Para ulama mengatakan, apa maksudnya Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya? Yang pertama, dijaga oleh Allah dari kerusakan. Ya, dijaga oleh Allah dari kerusakan. Maka badannya tidak rusak. Ini juga poin penting karena di akhir zaman atau di sekarang orang banyak menjaga kesehatan cuman dari saran-saran dokter, pola makan dan yang lainnya. Tapi dia tidak bertakarrub kepada Allah. Padahal kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, yu'afih, Allah yang langsung menjaganya dan Allah yang memberikan afiat. Ya. Maka yang pertama dijaga dari kerusakan. Oleh karena itu sebaik-baik manusia jasadnya ketika wafat paling terbaik Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kerusakan di dalamnya. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, tibtum hayyan wa maitan. Engkau ya Rasulullah baik ketika hidup dan wafat. Yang kedua, kata para ulama, dijaga dari perbuatan yang haram. Dijaga dari perbuatan yang haram. Pertama, dijaga dari kerusakan. Yang kedua, dijaga dari perbuatan yang haram. Artinya matanya tidak, telinganya tidak mendengar yang haram. Matanya tidak melihat yang haram. Tangannya tidak berbuat yang haram. Kakinya tidak melangkah yang haram. Ini merupakan penjagaan Allah kepada kekasihnya. Maka ini fadlun azim. Keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam satu doa, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna. Ya Allah, jadikanlah kami nikmat dengan pendengaran kami. Jadikanlah kami nikmat dengan penglihatan kami. Dan jadikanlah kekuatan bagi kami selama kami hidup. Ya, maka ini kiatnya dengan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah lewat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya di situ. Sampai kata Allah, wa in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, pasti aku berikan. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Jadi
Kalau seseorang menjadi habibullah, kekasih Allah Azza wa Jal, dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dijaga anggota tubuhnya dari kerusakan. Akan dijaga anggota tubuhnya dari perbuatan yang haram. Kemudian kalau dia berdoa, pasti diijabah doanya oleh Allah. Kalau dia meminta perlindungan, pasti dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan atau tidak? Berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal jutham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baras, penyakit kulit. Ya, wal junun dari gila. Wal jutham juga penyakit. Wa min sayyi'il asqam dari semua keburukan penyakit. Dan Nabi SAW juga berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Dan juga Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fuja'a niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehilangan nikmatmu, dari dirubah afiah, keselamatan, dari datangnya azabmu secara tiba-tiba, dan dari semua kebencianmu. Nah, kalau wali Allah, kekasih Allah meminta perlindungan kepada Allah, kata Allah, la'u'izanna, aku pasti melindunginya. Maka ini fadlun azim, keutamaan yang sangat besar. Bagaimana caranya? Dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka inti dari kita belajar dan mempelajari sunnah untuk diamalkan. Kalau kita mengamalkannya, kita sampai kepada derajat kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan semua kebaikan tadi bisa kita raih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di antara faedah berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan menambal kekurangan dari yang wajib, akan menyempurnakan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib itu yang paling utama. Kadang amalan wajib itu ada kekurangan, maka disempurnakan dengan yang sunnah. Semua amalan wajib yang kurang akan disempurnakan dari yang sunnah. Disebutkan oleh Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Inna awwala ma yuhasabu bihil abd, atau inna awwala ma yuhasabu nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu apa? Salat. Fa yaqulu Allahu li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikatnya, unzuru li salati 'abdi atammaha am naqasaha. Subhanallah. Allah berkata kepada malaikatnya, lihatlah dari salat hambaku, apakah dia menyempurnakannya atau menguranginya. Ya, kita memohon kepada Allah, min ahli salah, ya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau misalnya salatnya sempurna, maka dicatat sempurna oleh Allah. Wa in kana intaqasa minha syai'an, kalau seandainya salatnya ada kekurangan, maka Allah berkata, unzuru hal li'abdi min tatawwuhin, lihatlah apakah hambaku yang satu ini memiliki amalan sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia memiliki amalan sunnah, maka Allah berkata, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi, sempurnakanlah buat hambaku kesempurnaannya, sempurnakanlah buat hambaku kewajibannya dari sunnah-sunnah yang dia kerjakan. Maka subhanallah, amalan wajib yang paling besar, nah dia ada kurang, baik mungkin khusyuknya kurang, mungkin ketika itu kita sholat tidak khusyuk, atau mungkin kita masbuk, ya, atau mungkin terlewat dan yang lainnya. Maka akan ditanya, apakah dia menyempurnakannya apa tidak? Kalau tidak sempurna, Allah suruh malaikat untuk mencari, apakah dia punya amalan sunnah atau tidak. Kalau dia punya amalan sunnah, maka fungsinya sunnah menyempurnakan yang wajib ini.
Makanya bagaimana seseorang kalau sedikit amalan sunnahnya, ya bagaimana nanti di akhirat dia bisa menyempurnakan yang wajib tadi. Dan begitu juga zakat yang wajib, haji yang wajib itu disempurnakan dari amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu amalan sunnah sebagian dikerjakan sebelum amalan wajib dan setelah amalan wajib. Katakanlah sunanun rawatib. Sebelum kita salat wajib ada sunnah rawatib. Betul apa enggak? Setelah kita salat wajib ada sunnah rawatib. Puasa wajib Ramadan. Maka disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Di antara puasa yang banyak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa Sya'ban. Dan setelah yang wajib ada puasa lagi. Puasa apa? Puasa apa? Syawal. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan masalah ini. Kenapa disunnahkan hal tersebut? Sebelum sholat ada sholat sunnah, setelah sholat yang wajib ada sholat sunnah. Sebelum puasa Ramadan ada puasa sunnah, setelah puasa Ramadan ada puasa sunnah. Ini menunjukkan untuk menyempurnakan yang wajib. Maka karena yang wajib ini sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal, dilatih seorang hamba untuk mengamalkan yang sunnah. Kalau dia terbiasa mengamalkan yang sunnah atau sudah mengamalkan yang sunnah, maka jiwanya siap untuk mengamalkan yang wajib. Nah, kalau di tengah-tengah kewajiban ada kekurangan, maka sunnah yang datang setelahnya akan menyempurnakan kekurangan dari yang wajib. Lihat bagaimana Allah Ta'ala di dalam syariatnya menjadikan yang wajib ini untuk bisa disempurnakan dengan sunnah-sunnah tadi. Oleh karena itu khusran, nasallallahu alaihi, sangat rugi seorang hamba kalau banyak meninggalkan amalan sunnah dan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia rugi dalam kehidupan dunia, dia rugi dalam mendapatkan ganjaran yang besar, dia rugi di akhirat kelak ketika ada amalan wajib yang kurang, tidak ada yang bisa menyempurnakan amalan wajibnya. Maka benar kata para ulama tadi, as-sunan as-sunan, fa inna sunana qawamuddin. Sunnah-sunnah sesungguhnya sunnah pondasi agama. Ya kata Imam Az-Zuhri, al-i'tisam bis sunnah najatun. Berpegang teguh kepada sunnah merupakan keselamatan. Kemudian di antara fawaid memegang sunnah Nabi Muhammad SAW, ada pahala yang besar memegang sunnah Nabi di akhir zaman. Ini juga poin penting. Ya. Ada pahala yang sangat besar berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW di akhir zaman. Ya, ada satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Fadlul Islam. Ya. Kata Nabi SAW, inna min waraikum ayyamus sabr lil mutamassik fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum. Qal ya Nabi Allah, aw minhum, qala bal minkum. Ini hadis azim, hadis agung. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang sangat butuh kesabaran. Maksudnya ini menjelaskan tentang orang-orang yang hidup setelah para sahabat, setelah kaum salaf. Jadi nanti di akhir zaman ada hari-hari ayyamus sabr. Hari-hari butuh kesabaran. Kita harus sabar menghadapi syubhat, harus sabar menghadapi syahwat, harus sabar menghadapi kezaliman pemimpin-pemimpin, harus sabar dalam menghadapi ekonomi yang sulit, harus sabar dalam menghadapi
fitnah yang sangat besar, dan seterusnya. Kata Nabi, inna min waraikum ayyamus sabr. Nanti di belakang kalian, wahai para sahabat, ada hari-hari yang butuh kesabaran. Terus apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Lil mutamassik fihinna yauma idzin bima antum alai ajru khamsina minkum. Orang-orang yang berpegang teguh pada hari tersebut dengan sunnah, maksud dengan sunnah Nabi SAW, orang-orang yang berpegang teguh pada hari itu dengan sunnah yang kalian pegang sekarang, mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Maksudnya 50 sahabat Nabi SAW. Sampai kata para sahabat, ya Nabi Allah, au minhum, wahai Nabi Allah, 50 orang dari mereka atau 50 orang dari kita sahabat. Kata Nabi alaihissalam, bal minkum, bahkan dari kalian. Ya, jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon termasuk golongan tersebut, di akhir zaman dia mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pahala yang sangat besar. Ya, kita sebutkan di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa zahaba Uhudin ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar apa? Gunung Uhud, maka tidak akan sampai mud, ya, dua telapak tangan sahabat, walaupun setengahnya. Dan orang di akhir zaman yang hidup dengan hari-hari yang penuh dengan fitnah, kalau dia mutamassik, dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata para sahabat, minhum, maksudnya 50 dari mereka, orang di zaman mereka. Kata Rasul, bal minkum, bahkan dari kalian. Ini pahala yang sangat besar, motivasi yang sangat besar dari Rasul alaihissalam agar orang itu berpegang teguh kepada sunnah apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Ya, sampai kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ketika mensyarah hadis ini dalam Fadlul Islam, orang di akhir zaman yang jauh dari kaum salaf tidak bisa mengalahkan semua amalan salafus saleh dalam bab apapun juga kecuali ini. Ya, kecuali ini. Maksudnya semua hal lebih utama kaum salaf. Kecuali ini, dia hidup di akhir zaman, dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia gigit dengan gigi gerahamnya, dia benar-benar menjaganya, maka dia mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Kecuali hal ini, ya dia bisa mendapatkan keutamaan seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pentingnya kita menuntut ilmu, kita ajarkan keluarga kita bagaimana sunnah-sunnah Rasul, dan diamalkan, diperhatikan amaliyahnya agar kita mendapatkan ganjaran yang besar ini. Ya, dulu kaum salaf yushaddidun, mereka benar-benar mencela orang yang meninggalkan sunnah atau banyak meninggalkan sunnah. Ya, sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, man tarakal witra fahuwa rajulu su'in. Barang siapa yang meninggalkan witir, maka dia orang yang buruk. La yambaghi an tuqbal lahu syahadah. Ya, persaksiannya tidak pantas untuk diterima. Ya. Ya, maka ini semuanya menunjukkan keutamaan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ikhwah, kenapa dakwah salafiyah selalu menjelaskan tentang sunnah, baik akidah, baik ibadah, baik akhlak, baik muamalah, karena dia menginginkan dari umat keselamatan. Ya, karena umat ini tidak akan selamat kalau dia meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan umat ini akan selamat di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia dan di akhirat, akan terangkat derajatnya di atas musuh-musuhnya kalau dia tamassuk, dia kembali berpegang teguh kepada
sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikan oleh Allah orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dijadikan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, dan diberikan ketetapan serta istiqamah di atas jalannya, dan dijadikan oleh Allah hudatan muhtadin, orang-orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan di dalam perkataan dan perbuatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala merahmati kita, menyayangi kita, mewafatkan kita semua di atas husnul khatimah dan diselamatkan dari su'ul khatimah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan juga saleha. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala memudahkan semua di antara kita yang sedang mengalami kesulitan, melunasi hutang-hutang yang sedang terlilit hutang, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mendapatkan kesulitan, dan juga mengangkat semua bala bagi kaum muslimin. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memasukkan kita semua ke surganya kelak, surga Firdaus yang paling tinggi, dikumpulkan bersama Nabi SAW dan para sahabatnya, serta melihat wajah Allah yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.